Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, saya Dian Sukma dan sahabat saya Aisyah Frida di Cross Check. Tema kita kali ini adalah tentang konversi energi, perubahan bentuk energi dari bentuk yang satu ke bentuk yang lainnya. Nah, pernah kita bahas di video-video yang sudah lama ya, sekilas ya, bagaimana tubuh ini adalah mesin tempat energi terkonversikan dari energi material menjadi energi kosmik dan energi spiritual. Begitu juga dari energi spiritual ke energi material. Nah, ketika terjadi gangguan tubuh, kegangguan energi di dalam tubuh kita, gangguan informasi, sehingga proses konversi ini menjadi lamban. Energi spiritual lamban untuk menjadi materi, terkonversikan menjadi energi materi. Begitu juga sebaliknya, energi materi lamban untuk terkonversikan menjadi energi spiritual di dalam diri kita. Karena ketika tubuh kita clear, sehat, makanan yang kita makan akan diolah membentuk energi kosmik di dalam diri kita, menopang energi pikiran kita, dan akhirnya menjadi energi spiritual kita. Walaupun itu makanan, tapi di dalam makanan itu ada energi spiritual, daya hidup yang Allah yang ciptakan, yang letakkan. Cuma tubuh kita tidak sadari itu karena nafas kita tidak sudah keluar dari zona fitrahnya. Nah, sehingga proses itu menjadi sangat sulit, sehingga kita membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk tercerahkan. Selain dari makanan, faktor apa lagi? Udara. Nah, udara yang kita hirup ini kan penuh kontaminasi, polusi, energi, segala macamnya. Nah, ketika tubuh kita ini macet gitu kan, nah, energi yang kita hirup ini sulit untuk terkonversikan menjadi energi spiritual. Energi spiritual itu kan yang kita hirup sebenarnya energi daya hidupnya. Muatan-muatan di dalamnya kita diolah lagi oleh tubuh kita. Akhirnya tubuh kita hanya menyerap daya hidup dari udara ini. Nah, polusinya dibuang lewat karbon dioksida di dalam tubuh itu tadi. Jadi apapun, minuman, udara, makanan yang kita minum, harusnya tubuh memproses itu, mengkonversikan dari energi materinya menjadi nutrisi kita, menjadi zat di dalam tubuh kita, akhirnya menjadi energi spiritual yang menopang ibadah kita, ya, menopang keseharian kita, menopang rasa keberadaan kita di bumi ini. Gitu. Artinya seharusnya semua sistem otomatis. Ya harusnya, karena memang satu kesatuan sistem tubuh kita memang seperti itu diciptakannya, gitu. Nah, energi spiritual kita dari aspek rohani kita sulit terkonversikan menjadi energi materi, sehingga kesadaran spiritual kita ini sulit terrealisasi di dalam tindakan di alam materi ini, karena terjadi sumbatan. Layernya kan panjang antara spiritual body ke material body ini, harus melewati mental body dan emotional body. Jadi pencerahan itu berkorelasi dengan keadaan tubuh kita gitu. Ini untuk sumbatannya apakah sama dari material ke spiritual dan sebaliknya? Sama sumbatannya. Maka kan di dalam Islam itu sudah jelas dikatakan penyakit itu dari makanan, perut ya. Karena kan di situ adalah tempat pengolahannya. Pengolahan makanan, minuman yang kita hirup gitu kan, yang kita makan, kita minum, terolah di situ. Nggak terkonversi dengan baik, hanya menghasilkan energi dari nutrisi semata. Di dalam tubuh kita kan ada layer-layer energi ya, energi spiritual, energi menjadi primordial kita ya, energi dari makanan menjadi nutrisi kita, dan energi materinya dari apa yang kita makan dan minum ini. Dan ini tidak terkonversi dengan baik menjadi energi spiritual. Padahal seluruh apapun di alam raya ini memiliki muatan spiritualnya secara energialnya. Ada esensi ilahiyah di dalam seluruh apapun di alam raya ini gitu. Begitu juga ketika kita makan daging gitu kan, dia sulit untuk kita olah energi hewani ini menjadi energi spiritual di dalam tubuh kita, karena proses tubuh kita nggak meresponnya dengan baik gitu. Ada semua terpusat di perut. Iya, pengolahan pusatnya pasti di situ semua. Karena perut itu ya, lagi-lagi saya katakan pusat pertemuan semua energi dan unsur itu. Nah, dari perut ini akan disuplai. Jadi organ-organ tubuh kita adalah gudang energi yang menyimpan berbagai jenis energi. Dan ini yang praktek
kita fokuskan. Kita hanya sekedar hidup, sekedar bernapas, tapi kita tidak memahami mekanisme tubuh kita. Padahal itulah yang yang sangat penting sih, karena lewat tubuh inilah kita hidup kan. Jadi kalau untuk mengclearkan keseluruhan juga prosesnya seperti apa? Untuk nafas ya, nafas yang paling utama, karena secara energialnya nafas ini loh batang tubuh kita. Batang tubuh yang menopang, batang sesungguhnya yang menopang seluruh keberadaan tubuh kita. Cuma nafas yang umumnya kan hanya nafas di permukaan. Kita tidak menyadari nafas kita, dan kita nafas tidak menyebar di seluruh tubuh kita. Nah, sehingga terjadi gangguan-gangguan metabolisme di dalam diri kita. Nah, sehingga ya tidak terkonversi energi itu menjadi baik, sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Jadi tidak ada penyaringan energi materi yang masuk ke dalam tubuh kita, tidak tersaring dengan baik, tidak terkonversi dengan baik. Nah, sehingga inilah yang menjadi hijab kita gitu. Parameternya apa nih bahwa konversinya itu sudah berlangsung dengan baik? Jiwa yang tenang, mudah memaafkan, mutmainnah kalau di dalam Islam ya, itu pasti seperti itu. Nah, untuk yang dari spiritual ke materialnya, tindakannya pun tindakan yang memang sudah sesuai dengan fitrahnya gitu loh, tindakan spiritual gitu. Dan itu auto terjadi, sehingga esensi kita semakin lama semakin memudar, karena esensi ilahiyah yang mengejawantah di dalam diri kita. Nah, sehingga fakta dari bahwa manusia adalah cermin dari Tuhan itu terrealisasi dengan baik gitu. Nah, tadi kan ada energi mental juga, di antara spiritual ke material ada proses energi lagi kan? Ada dua kan, dua di situ kan, dari emosi. Nah, makanan ini kan mempengaruhi emosi, dia mempengaruhi mental kita. Nah, ini akan diolah, disaring, energi dipisahkan untuk mensupport energi mental kita, untuk mensupport energi spiritual kita. Harus terolah dulu menjadi energi spiritual pada setiap makanan dan apapun yang kita serap. Dari energi menopang energi spiritual inilah dia akan disalurkan kembali ke energi mental kita, sehingga energi mental kita itu energi spiritual yang mengalir. Begitu juga pada emosi kita, emotional body kita dan physical body kita. Nah, sehingga transmisi ilahiyah ini berlangsung non-stop di dalam diri kita. Disinilah terjadi petunjuk Tuhan itu, ilham dan inspirasi itu gitu loh, yang terus menerus datang di dalam pikiran dan hati kita. Maka dikatakan celakalah orang-orang yang putus di petunjuknya, ya karena terbloknya antara zona physical body kita ke spiritual body ini. Nah, kalau saya tuh takjub sekali dengan bagaimana tubuh kita ini memproses itu semua gitu. Maka tidak bosan-bosan kami di sini untuk mengajak teman-teman semua untuk kembali kepada nafas fitrah, nafas perut, karena itu yang membuat proses itu menjadi lebih mudah. Nah, di antara layer-layer tadi yang body, kemudian emosi. Nah, bila tersumbat di salah satu, kemudian perlukah kita ketahui di mana sumbatan itu, atau dengan nafas perut cukup? Cukup. Kadang-kadang ya bagi saya yang tidak semua harus kita ketahui. Tapi yang paling penting resepnya ini harus kita ketahui untuk mempraktekkan. Karena itu nafas itu bukan sesuatu yang berasal dari teknik saya gitu loh. Tapi itu memang sistem body tubuh kita itu memang seperti itu. Dimana kita lahir kita bernapas perut, ketika kita dewasa kita mulai naik ke napas dada, napas permukaan. Nah, sehingga tubuh kita tidak tersuplai dengan baik oksigen energialnya, karena sistem napas kita sistem napas yang sangat dangkal. Nah, sehingga pikiran kita juga menjadi dangkal, hati kita juga menjadi sempit. Dan inilah yang harus kita bawa kembali kepada diri kita, kepada kefitrahan tubuh kita, pada sistem nafas kita, karena itu yang paling utama. Tidak mungkin ke kondisi tenang dapat kita raih ketika nafas kita masih belum benar, tidak mungkin itu. Karena kondisi ketika kita marah, nafas kita sudah tersengal-sengal kan, ya kan. Nah, ketika kita sedih, nafas kita sudah seperti mencengkram kita kan.
Salah satu napas kita sudah clear ketika kita letakkan tangan, napasnya itu halus ya. Semakin kita mahir napas surut, napas kita itu seperti bayi tuh. Dengan kondisi napas seperti bayi itu mudah kita happy, mudah kita memaafkan, mudah kita menerima, ya seperti anak-anak lah yang welcome dengan semua hal. Mereka mudah bersuka cita, ya seperti itu. Nah, adakah kemungkinan seseorang itu kan ada yang puas juga hanya sekedar di tingkatan layar kosmik, itu kan apa karena sumbatan di spiritualnya atau memang kesadarannya terhenti di situ, sehingga sistem tubuhnya juga akan fokus berhenti di situ. Kalau dengan nafas bisa dinaikkan secara alamiah kan. Sampailah ke puncak nafas itu adalah nafas tauhid kalau di dalam sofistik ya, yaitu nafas janin. Bagaimana janin itu bernapas di dalam perut, itu puncak nafas. Tapi nggak bisa untuk sampai ke sana ketika nafas perut kita ini belum benar, belum halus. Pikiran kita diasah dengan ilmu pengetahuan, hati kita asah dengan pengalaman kehidupan, tapi tubuh kita ini kita asah dengan nafas. Baru di situ ya tubuh kita menjadi tidak mekarat. Jadi praktek nafas itulah praktek yang sangat mencerahkan, mudah. Ketika orang fokus meditasi dengan meditasi mindfulness ya fokusnya ya, tanpa memfokus kepada nafas itu sangat sulit untuk teraih gitu loh. Abaikan semua konsep ya, pencapaianmu apa, abaikan saja. Target mau tenang, bahagia, abaikan dulu. Nafas saja. Nah, sehingga kondisi itu muncul secara alamiah sendiri, tanpa kita konsep-konsepkan, tanpa kita target-target atau ingin-inginkan gitu loh. Rasa tenang, oh saya mau tenang, nggak usah. Itu muncul sendiri ketenangan itu ketika nafas kita sudah benar. Jadi tubuh saya itu selalu takjub ya dengan tubuh itu, bagaimana wisdomnya, bagaimana kecerdasannya. Ya nggak mungkin manusia bisa ciptakan itu. Walaupun sekarang ini sudah ada duplikasi tentang buat robot-robot ya, tapi nggak akan bisa menyamai, nggak akan. Karena ini adalah produk buatan Tuhan, bukan manusia. Ketika kita belajar dari tubuh kita gitu kan, itu sangat mencerahkan. Kenalilah dirimu, maka kamu mengenali Tuhanmu. Lewat mana? Lewat tubuh itu sendiri. Karena pikiran milikmu, hati milikmu, tubuh adalah berasal dari Tuhan, bukan dari diri kita sendiri. Mungkin itu aja teman-teman, sahabat semua, tentang konversi energi. Betapa ajaibnya tubuh kita. Jadi harus bangun kembali kesadaran tubuh kita, bersyukur dan berterima kasih kepada tubuh kita. Karena setiap hari, sepanjang hidup, semua hidup mati kita dengan tubuh kita. Tapi kita nggak mengenal tubuh kita, bagi saya itu sangat rugi ya. Jadi kadang-kadang kok saya pegal di sini, kok saya pegal di sini ya, gitu kan, nggak tahu arahnya kemana, karena dia nggak kenal tubuhnya. Semakin kita kenal tubuh kita semakin paham dan semakin sadar, dan akhirnya kita semakin berhati-hati dan menjaga diri kita. Mungkin itu aja teman-teman, sahabat semua, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cross check.